Kalau sekarang berbicara soal keilmuan, menurut Bu Bidan ini kan tentu kan ada namanya belajar ya, tentu ada namanya kursus, lalu pelatihan. kan tentu kan yang namanya keterampilan itu nggak serta merta kita belajar mandiri, tapi punya sertifikasi lisensi yang diakui oleh pemerintah. Betul. Berapa lama sih ini? Kalau saya, ini kan sebenarnya di Indonesia tuh udah banyak banget ya Pak pelatihan baby spa. Cuman ada salah satu pelatihan yang saya percaya banget gitu ya. Dan ini juga sudah melahirkan alumni baby spa yang memang sudah go nasional. Jadi dia udah handle artis-artis, udah handle, udah sampai, dan itu ada junior saya sendiri di Poltekkes 3. Ada junior saya, terus dia udah mulai booming tuh ya, dia mijet Tasya Farasya. Mijet anaknya Rahel V-nya. Pokoknya orang artis-artis selebgram itu ya di Instagram. Terus ada juga yang udah mijet anaknya Ustadz Riza. Ustadz tuh ya. Sama, banyak pokoknya. Emang sekarang kan terapi komplementer itu yang home care baby massage itu udah lagi booming banget tuh. Jadi udah bukan kayak pijet doang, enggak. Justru kan sekarang apalagi orang-orang tuh udah ber mager ya Pak, kemana-mana untuk datang ke suatu lokasi nih, aku mau pijet kan males. Sekarang kita bidan yang tersertifikasi, udah punya skill bidan juga, sudah pelatihan baby spa juga. Terus kita mau datang ke rumah home care tuh udah pasien-pasien tuh udah senang banget karena mereka tidak perlu mengeluarkan effort untuk panas-panasan keluar kan gitu kan. Nah makanya itu sangat dimanfaatkan sih. Nah itu saya pelatihan ikutin mereka tuh. Kamu pelatihannya di mana sih? Ini aja Kak, di sini nih, di sini itu. Kalau udah jadi alumni yang pelatihan di situ nanti tetap di kontak sama manajemennya. Jadi misalkan kita punya pasien, nanti dihubungin nih, kamu kan habis pelatihan di kita. Ada nih pasien dari bidan ini, dia nggak bisa handle, kamu bisa handle nggak? Jadi terus tuh hubungannya terus. Jadi bukan habis pelatihan udah selesai, nggak ada hubungan, kamu nyari kerja sendiri, nggak. Habis pelatihan tuh kita bikin grup di WA. Nah, tetap kontekan. Bahkan kita bisa konsultasi seumur hidup sama pelatihan, sama teman-teman di pelatihan itu, sama dosennya juga bisa sih. Kita dikasih. Menarik juga ya sebetulnya kalau kita bicara soal mulai pendidikan, mulai penerapkan, lalu kepada sertifikasi. Kira-kira mahal nggak sih? Siapa tuh teman-teman ada yang tertarik ya? Kalau di ini ya, karena kan harga tuh nggak bohong. Kalau kata aku untuk pendidikan tuh nggak ada ya kata mahal. Untuk ilmu, untuk suatu skill itu nggak ada kata mahal. Jadi investasi seumur hidup. Kalau ilmu itu aku waktu dulu banget, aku kan udah lama ya 2019 itu lagi hamil anak pertama tuh. Jadi lagi mabok-maboknya dan belum berjalan. Makanya baru sekarang mau bergerak lagi. Itu 2019 masih 2,5. Sekarang kemarin kan aku ngulang 3 juta. Lumayan nambah. Berapa lama terus? 2 hari tapi padat banget. Dia sampai dari pagi sampai malam. Dan itu emang bener-bener konteksnya bener-bener lebih ke praktek. Kita cuma duduk teori tuh beberapa jam, terus kita bener-bener praktek. Ada gerakan-gerakannya kan sampai ke kita sendiri. Jadi kita bawa baju sendiri, kita benar-benar pijat-pijat teman-teman di situ. Gitu. Bagus. Nih kalau kita bicara tadi keterampilan, lalu seorang bidan melakukan baby spa, massage, kira-kira tenaga lain boleh nggak ikut begitu selain bidan? Nah sebenarnya kemarin itu pas saya pelatihan itu ada beberapa yang dia itu nurse juga pernah ada ikut gitu. Bahkan salah satu dosen di pelatihan tersebut juga nurse, cuma dia lebih ngambil ke ibu dan anak, nggak tahu kayaknya dia lebih senang. Tapi dia sarjana keperawatan gitu, tapi dia perempuan ya Pak, bukan Pak Geger. Jadi dia bisa megang pasien perempuan untuk pijet sama bayi itu bisa. Emang kan orang-orang Indonesia itu masih percaya sama, maksudnya perempuan yang sama perempuan. Kan gitu, kan jarang ya ada yang perempuan dipijat laki-laki tuh. Suami istri. Ada suami istri kalau usah sih boleh. Tapi kalau nggak usah kan
pasien-pasien nyarinya pasti sama yang perempuan. Ada nurse waktu itu ada yang ikut, dokter umum ada, jadi nggak mesti harus bidan sih. Tapi gendernya tetap perempuan, nggak ada soalnya yang laki-laki. Itu perlu dipertanyakan soalnya kalau mau ikut pijat-pijat. Itu nggak terlalu dibahas terlalu jauh ya kalau soal laki-laki itu, karena memang kita topiknya ini Bu Bidan, nggak ada Bapak Bidan. Gitu. Ya ini menarik Bu Wulan. Jadi ini satu sisi kita bicara peluang, satu sisi kita berbicara soal teori. Jadi antara pasar dan soal bidan itu mestinya kan ada satu keterkaitannya. Kira-kira peluang pasar ini gimana menurut Bu Bidan ini? Luas prospeknya banget. Luas ya. Kalau baby spa itu luas banget ya. Kalau saya sih so far di rumah sakit ya, karena banyak yang alhamdulillah gitu kan pada sampai follow IG waktu itu pasien-pasien, saya mau pulang nggak ketemu. Kalau boleh tahu follow IG-nya apa nih biar teman-teman promosi. Wul.Anggraeni. Nah, ini juga bisa nanti kita dikasih itunya notnya nanti bisa ya, silahkan follow. Nanti juga banyak info-info tentang baby spa saya. Mungkin yang di daerah Jakarta Timur, kalau misalkan butuh home care tentang perawatan bayi baru lahir, tentang pijat bayi atau baby spa, boleh nanti hubungin. Dan saya juga nggak bekerja sendiri, ada timnya nanti, termasuk sih dari bidan-bidan rumah sakit saya, dan sudah pelatihan juga, bersertifikasi pelatihan baby spa juga. Jadi pencetusnya sebenarnya saya waktu itu sama Kak Lili. Habis itu teman-teman di ruangan pada ikutan karena Jakarta Timur. Udah banyak belum Jakarta Timur? Apanya? Pasiennya baby spa ini? Banyak, cuman kan pasien itu kan percayaan ya Pak. Saya lebih nyaman sama bidan yang ini nih gitu. Udah percaya sama bidan yang ini, udah sama baby spa-nya sama yang ini aja gitu. Tapi guys, saya kira kalau lihat seorang bidan ini banyak percaya semua ya. Sosoknya ya. Nah itu makanya sebenarnya sih bukan dari fisik. Banyak senyum soalnya, saya juga percaya. Bukannya dari fisik sebenarnya Pak. Cuman karena pas waktu kita dari awal kenal, terus ngobrol, sharing, edukasi, itu pasiennya kayak ngerasa bener-bener bidannya informatif banget, terus sabar banget. Kan pasien-pasien kan semuanya maunya digituin. Makanya pas kalau skala saya itulah keuntungannya, alhamdulillah saya kerja di salah satu rumah sakit, ketika mereka pulang mereka nyariin. Bahkan waktu itu yang nggak ketemu karena dokter obgynnya temenan sama saya di IG, jadinya saya di follow dari dokter obgyn. Oh ini bidan yang kemarin ya Bu, saya follow nah itulah kontekan ada banyak. Makanya kayak saya berterima kasih sama dokter obgyn itu, dok gara-gara dokter followers saya naik, kayak 1/4 followers saya kayak dari followers dokter deh gitu. Pasiennya banyak juga kan beliau. Sudah dapat endorse dong? Endorse enggak, endorse tentang kerjaan aja lah ya, biar makin banyak cuannya. Oke teman-teman, ini saya kira sudah banyak penjelasan dari Bu Bidan. Nanti kalau dikeluarin semua nanti malah nanti nggak cukup dan biar penasaran, biar nanti suruh kontak aja langsung nih teman-teman. Kontak aja langsung, jangan kontak ke saya. Ya kontak ke beliau nanti di Nescafe nanti kita ada, nanti silahkan komen, subscribe dan like ya, karena akan menambah ilmu dan menambah semangat juga kita memberikan satu edukasi tentang hal lain yang selain baby spa. Jadi Bu Wulan, terima kasih banyak atas waktunya, semoga bisa bermanfaat, dan saya kira ini menjadi titik awal kita untuk selalu mempromosikan kepada hal layak pada masyarakat, dan terutama menjadi Indonesia sehat sebetulnya ya. Betul. Indonesia sehat, karena negara kuat itu ada bangsanya harus kuat dan sehat. Oke guys, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semangat. Thank you. Terima kasih.